Bapak Ibu, halo Bu Rosalina Lowe, salam berjumpa kembali semua. Bang Denny dari Makassar, selamat bergabung. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, sambil kita tunggu beberapa teman-teman kita, silakan Bapak Ibu, bagi yang belum bergabung di dalam komunitas 3S, di situ saya sudah berikan linknya kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan bisa langsung mendaftar ke link tersebut. Itu nanti akan langsung masuk ke komunitas 3S, Spirit, Solution, dan Sukses. Jadi nanti rencananya memang komunitas ini Bapak Ibu, nanti bahan-bahan pembelajaran kita hari ini, jadi nanti akan ada beberapa form-form atau kuis-kuis yang tidak bisa kita lakukan saat ini. Nah, nanti saya akan sharingkan formnya itu di komunitas tersebut. Jadi Bapak Ibu yang belum bergabung di komunitas tersebut, silakan, di situ saya sudah pin linknya, komunitas pembelajaran online 3S, Spirit, Solution, dan Sukses. Silakan Bapak Ibu sambil bergabung di situ. Selamat bergabung Bunyan Lee, ini teman dulu waktu, sepertinya waktu SMP kalau tidak salah ya. Kita bertemu lagi di sini. Sudah lama tidak berjumpa. Kita ketemu SMP kuliah ya, sudah lama tidak berjumpa offline, kita berjumpa online. Baik, silakan teman-teman yang ada di IG Live. Bagi yang baru bergabung, jadi acara ini sudah episode ke-12. Berarti kalau satu minggu 3 episode, berarti ini kita sudah minggu keempat ya. Kita sudah 12 episode setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk setiap Senin kita akan bahas topik-topik berkaitan dengan motivasi, bagaimana meningkatkan optimisme, bagaimana meningkatkan semangat, bagaimana recharge kembali energi kita supaya kita tetap efektif dan produktif di saat-saat seperti ini. Kemudian kalau di hari Rabu, Wednesday Solution, kita akan bahas tentang topik-topik yang berhubungan dengan sales, bisnis, dan marketing. Bagaimana supaya kita bisa menjadi problem solver. Jadi makanya namanya Wednesday Solution. Dan kemudian Bapak Ibu di hari Jumat namanya Friday Success. Ini adalah sukses. Jadi selain diri kita sendiri yang sukses, kita juga mengajak orang lain untuk sama-sama sukses seperti diri kita. Jadi namanya Friday Success. Kita akan bahas tentang topik-topik berkaitan dengan kepemimpinan dan manajemen. Ya, untuk mengembangkan diri kita sekaligus juga untuk membantu mengembangkan anggota tim kita. Ya, teman-teman yang ada di IG Live yang baru bergabung, nanti saya sudah sematkan di situ. Itu adalah komunitas pembelajaran online 3S di grup Facebook. Silakan teman-teman bergabung di situ. Bagi yang belum bergabung, karena nanti bahan-bahan pembelajaran kita dari episode 1 sampai saat ini akan saya bagikan di situ. Jadi ada form-form yang belum Bapak Ibu dapatkan yang tidak kita bahas di sini, saya akan bagikan form-formnya di situ. Jadi itu adalah nilai plus atau nilai tambah untuk grup komunitas ini. Baik. Nah, seperti biasa Bapak Ibu yang sebelumnya sudah pernah tahu mengikuti program 3S ini. Nah, di awal selalu saya ada polling, jadi saya akan sharingkan dulu pollingnya. Nanti silakan Bapak Ibu bantu saya jawab, kemudian nanti kita akan bahas bersama-sama Bapak Ibu. Oke, saya sharingkan dulu pollingnya. Oke, Bapak Ibu harusnya di layar Bapak Ibu sudah muncul ya. Kalau teman-teman yang di IG Live, tidak ada pollingnya, saya akan bacakan saja. Jadi pertanyaan pollingnya itu adalah mana yang lebih mudah? Apakah mengembangkan pemimpin atau mengembangkan pengikut? Ya, silakan Bapak Ibu langsung saja dijawab. Mana yang lebih mudah? Apakah lebih mudah mengembangkan pemimpin atau apakah lebih mudah mengembangkan pengikut? Silakan ya. Teman-teman kalau yang di IG Live boleh, kalau mengembangkan pemimpin biar singkat ketiknya silakan ketik saja L, artinya mengembangkan leader. Kemudian kalau Anda merasa bahwa mengembangkan pengikut lebih mudah, silakan Anda ketikkan huruf F saja. F artinya follower. Ya, silakan. Baik, saya masih tunggu beberapa teman-teman, jadi sambil kita lihat. Oke. Ternyata lebih mudah mengatakan bahwa yang lebih mudah adalah mengembangkan pemimpin. Ya,
Oke, nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Budayu, selamat malam, selamat bergabung. Silakan Bapak Ibu dijawab dulu mana yang lebih mudah. Di layar Bapak Ibu harusnya sudah muncul ya, pertanyaannya adalah mana yang lebih mudah, mengembangkan pemimpin atau mengembangkan pengikut ya. Kalau pemimpin boleh nanti dikode saja, dituliskan kodenya leader L, kalau pengikut follower atau F ya, silakan. Wah, semuanya menjawab bahwa ternyata mengembangkan pemimpin lebih mudah ya. Oke, baik. Mari kita bahas kalau begitu. Follower. Oke, ya. Ternyata lebih mudah mengembangkan follower ya. Kebetulan persentasenya lebih banyak, 100% yang menjawab di sini itu adalah mana yang lebih mudah mengembangkan pemimpin. Oke, baik Bapak Ibu, kita bahas. Jadi topik kita malam ini adalah kita ngomong tentang the law of the explosive growth. Jadi kalau eksplosif, bahasanya, kata-katanya itu eksplosif, yang meledak ya. Kalau saya bahasa halusnya, saya akan mengatakan bahwa itu lebih bersifat bukan linear tapi eksponensial ya. Jadi bukan linear garis lurus naik begini, tetapi eksponensial, jadi dari begini tiba-tiba naik seperti begini ya. Nah, itu yang saya kira dimaksudkan oleh si Maxwell berkaitan dengan explosive growth ya. Nah, jadi saya ambilkan masih Bapak Ibu. Jadi ini kita akan bahas ini sebelum nanti kita ganti ke topik lain. Jadi minggu lalu kan kita sudah bahas the law of the lead, hukum katup Bapak Ibu ya. Jadi Anda untuk bisa mengembangkan tim Anda itu berarti Anda harus katup. Kalau kita ngomong tentang panci berarti harus dibuka tutupnya. Jadi supaya kita bisa berkembang lebih besar. Nah, ataupun analoginya adalah seperti botol, tutup botol wine. Jadi kalau sumbatnya kita leader itu adalah sumbatnya tidak dibuka, nah yang terjadi adalah anggota tim juga tidak berkembang. Itu hukum katup ya. Kalau Bapak Ibu yang tertarik silakan nanti lihat saja, ada di Facebook, ada di Instagram, ada juga di YouTube Excellency TV. Bahasa Indonesia Excellency, EKSENLENSI TV. Nah, di situ ada poin-poin pembelajaran kita dari episode 1 sampai 11 ya. Nah, jadi kalau kali ini kita akan bahas the law of the explosive growth ya. Nah, ini jadi banyak sekali, ada di sini 21 hukum kepemimpinan, cuma saya tidak akan bahas semua, saya pilihkan saja begitu saya baca, ini menarik, ini menarik, ini menarik. Nah, itu yang akan kita bahas Bapak Ibu ya. Oke. Nah, beberapa sebagian besar mengatakan bahwa mengembangkan pemimpin, 1-2 mengatakan bahwa mengembangkan pengikut. Yuk, mari kita bahas. Jadi Bapak Ibu, kisah di sini hukum pertumbuhan yang eksplosif Bapak Ibu, kisahnya itu diceritakan tentang sebuah toko atau outlet pizza ya. Jadi kalau Bapak Ibu Pizza Hut pasti sudah tahu, kalau Domino Pizza juga tahu Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini namanya Papa John ya, sepertinya tidak masuk di Indonesia ya, namanya Papa John. Jadi ceritanya untuk menggambarkan tentang hukum eksplosif ini, ceritanya itu adalah jadi seorang pemuda, dia lulus sekolah namanya John Snetter ya. Nah, itu dia mulai usaha pizzanya ini dari garasi pada usia 22 tahun. Waktu itu tahun 1984. Jadi di sebuah garasi yang direnovasi, nah dia membangun usaha pizza yang pertama. Nah, kemudian 1 tahun berselang, jadi waktu itu tahun 1984 dia buka pertama. 1 tahun berselang, Bapak Ibu, itu dia buka outletnya yang proper, yang pertama. Ya, dia buka yang pertama. Nah, kemudian habis itu dia pikir-pikir mau beri nama apa ya. Nah, habis itu dia ketemu namanya adalah Papa John. Kemudian, Bapak Ibu, itu 1985. Kemudian, di tahun 1991, jadi setelah 6 tahun, jadi 85 ke 91 itu 6 tahun. Nah, itu dari satu toko yang proper, dia buka 46 toko ya. Jadi waktu itu memang tahun-tahun tersebut yang namanya franchise atau waralaba, memang sistem bisnis seperti itu
Nah, jadi dia juga mewaralabahkan usahanya tersebut. Ya, jadi dia berhasil buka 46 toko. 6 tahun dari 1985. Nah, itu awal-awal 46 toko itu awal-awal 1991. Nah, tebak Bapak Ibu, dalam waktu 1 tahun, dia berhasil melipat gandakan hampir 3 kali. Jadi dari 46 toko, di akhir 1991, jadi hanya dalam waktu 12 bulan, dia berhasil membuka 110 toko. Ya. Kemudian kisahnya sukses berlanjut di akhir 1992, jadi tadi akhir 1991 110. Nah, di akhir 1992, jadi 1 tahun setelah itu, outlet atau tokonya bertumbuh atau berkembang menjadi 220 toko. Ya, jadi 2 kali lipat lagi, Bapak Ibu, dalam waktu 1 tahun. Oke. Kemudian di awal 1998, jadi dari 92 ke 98 itu sekitar 6 tahun, hampir 6 tahun, dia sudah berhasil membuka gerai atau outlet lebih dari 1.600 gerai atau outlet. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat kok usaha tersebut bisa sedemikian luar biasa berkembang pesat. Nah, jadi di situ si pemiliknya John Snetter ini, dia menyampaikan sebenarnya apa sih kunci rahasianya, kenapa dia bisa berkembang dengan pesat. Nah, dan salah satu yang dikatakan di situ itu adalah berkaitan dengan hukum explosive growth, di hukum pertumbuhan yang eksplosif, yang meledak, ya. Jadi bahasanya kalau lebih halus eksponensial. Kira-kira begini, tiba-tiba naik begini, eksponensial. Kalau linear kan pelan, nah kayak gini naiknya, nah kayak gitu, ya. Jadi ini eksponensial, meledak, eksplosif, luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata berkaitan dengan topik kita tadi, Bapak Ibu, ngomong tentang mengembangkan pemimpin dan ngomong tentang mengembangkan pengikut. Ya. Nah, jadi kalau kita taruh konteksnya Bapak Ibu, saya sudah siapkan gambarnya untuk membantu pemahaman Bapak Ibu. Ya, selamat malam Bu Omah Ijo. Selamat malam, selamat bergabung ya. Oke. Nah, jadi saya sudah bantu Bapak Ibu untuk nah, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat ya. Saya lurus dulu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat diagramnya, ada yang warna biru dengan ada yang warna merah, Bapak Ibu. Ya. Selamat bergabung Pak Adam dan selamat bergabung Jing Jing ya. Oke, saya balas dulu nyapa sebentar. Selamat bergabung. Topik kita hari ini kita ngomong tentang kepemimpinan, topik-topik berkaitan dengan kepemimpinan dan manajemen, karena seperti namanya adalah Friday Success. Jadi kita ngomong bagaimana mengembangkan kompetensi kepemimpinan kita, sekaligus juga mengembangkan orang-orang yang kita pimpin. Oke, selamat bergabung ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, hari ini judulnya adalah The Law of the Explosive Growth. Nah, L itu adalah singkatan dari leader, F itu adalah follower. Ya. Oke ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat yang pertama yang biru dulu, Bapak Ibu. Ya, yang sebelah sini. Nah, L artinya leader. Sebagai seorang leader, Anda memiliki follower 3 orang. Ya, betul ya. 1, 2, 3. Ya, 3 orang follower. Nah, itu artinya apa, Bapak Ibu? Itu artinya Anda memiliki tim 3 orang. Ya, jadi 1 leader di atas. Ya, jadi 1 leader. Kemudian habis itu Anda punya follower 1, follower 2, dan follower 3. Ya, follower 1, follower 2, follower 3. Ya, Anda punya 3 orang follower. Berarti tim Anda punya 3 orang. Nah, itu yang kita ngomong tentang sebagai seorang pemimpin, Anda membangun pengikut. Ya, Anda punya tim. Nah, Anda punya tim, tidak ada salahnya. Itu membantu pertumbuhan organisasi Anda. Tapi kalau Anda ingin multiplikasi usaha yang luar biasa, nah, itu Anda harus bangun, Anda harus mengembangkan. Kita lihat yang kedua, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang kedua adalah leader develop, leader 1, leader 2,
sama leader 3, Bapak Ibu. Ya. Nah, artinya apa? Anda leader, Anda bangun atau mengembangkan 3 leader. Anda bukan hanya punya tim berjumlah 3 orang. Karena setiap leader akan membawa pengikutnya. Jadi let's say, katakanlah kalau di dalam contoh ini, Anda 1 leader, kemudian Anda punya 3 leader, Anda membangun dan mengembangkan 3 leader, dan 3 leader itu masing-masing punya 3 orang di bawahnya. Berarti Anda punya berapa orang, Bapak Ibu? Ya, Anda punya tim berjumlah 12 orang. Iya kan? Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini tim 3 orang, ini tim 3 orang, ini tim 3 orang. Sudah 9, Bapak Ibu. 9, ya, tambah leadernya 10, 11, 12. Nah, Anda punya tim 12 orang. Nah, jadi kembali ke cerita tadi, Bapak Ibu. Yes, Bu Tri, selamat bergabung. Selamat bergabung. Kita belajar bersama, ya. Nah, jadi kembali ke konteks tadi, si pizza Papa John ini. Nah, jadi ternyata pada usahanya, jadi di sini dikatakan bahwa ketika si Snetter ini, John Snetter ini di interview, dia mengatakan bahwa di tahun awalnya ia benar-benar seorang pemimpin tunggal dan daya pendorong utama di balik sukses bisnisnya. Jadi waktu itu dia berhasil, jadi di awal tahun-tahun 1980-an begitu ya, dia bisa buka sampai 40 toko. Nah, itu dia sebagai pemimpin tunggal dan satu-satunya pendorong utama. Ya, jadi sampai di angka 46 toko. Jadi awal-awal tahun 1980-an. Ya, memang dia membangun yang namanya pengikut di situ. Nah, hanya saja di awal tahun 90-an dia sudah mulai berpikir nih. Ya, sepertinya tidak mungkin saya maju sendiri dengan membawa sedemikian banyak pengikut. Saya harus fokus, saya harus mendedikasikan, saya harus mengalokasikan waktu saya untuk mengembangkan leader. Jadi saya tidak mau lagi pengikut aja. Karena ketika saya punya leader, yang terjadi adalah leader-leader ini yang akan membantu saya untuk lebih cepat melesat maju. Dan tepat inilah yang terjadi waktu tahun 90-an. Jadi 1980 sampai 1990 awal itu hampir mencapai 40-an toko. Ya, 1991 46 toko. Nah, tapi di tahun 1990-an dia berpikir bagaimana caranya untuk melipat gandakan dengan cepat. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat di cerita tadi 1991-46, di akhir 1991 ada 110 toko, hampir 3 kali lipat Bapak Ibu. Dan ternyata salah satu kunci yang pembelajar di situ adalah dia punya seorang yang namanya, dia percaya bahwa tokoh kunci yang membantu dia sedemikian berhasil adalah yang disebut sebagai Wade Oni. Wade Oni, ya. Wade Oni ini diangkat sebagai direktur operasional dari perusahaan outlet pizza. Ya. Nah, Wade Oni ini siapa? Wade Oni ini ternyata adalah orang yang sudah 14 tahun bekerja di Domino Pizza. Jadi ketika Wade Oni ini memutuskan untuk berhenti dari Domino Pizza, diajaklah oleh si John Snetter ini, yuk kamu bergabung di tim saya. Jadi sebagai direktur operasional. Dan ternyata ini adalah salah satu kunci sukses si John Snetter mengembangkan bisnis atau usahanya. Oke, saya sapa dulu sebentar teman-teman. Yes, Bu Juwita Elponso, Bu Erianci selamat bergabung. Ya, yes, Bu Dayu selamat bergabung. Oh, Bu Dayu ada dua-dua nih, muncul dua-dua. Oke. Ya. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, dan dia sendiri mengatakan bahwa penjualan portfolio lebih tinggi. Jadi penjualan portfolio per outlet, Bapak Ibu, penjualan per toko itu lebih tinggi dari Pizza Hut, dari Domino, dan dari Little Caesar. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi poinnya apa yang kita bahas hari ini Bapak Ibu. Jadi ini juga yang disampaikan oleh si John Snetter. Nah, kalau Bapak Ibu pingin tumbuh,
Bapak Ibu pimpinlah pengikut. Bapak Ibu pingin sekedar tumbuh, pimpinlah pengikut. Tapi di sini dikatakan, kalau Bapak Ibu mau melipat gandakan, atau Bapak Ibu mau multiplikasi, yang dinamakan sebagai explosive growth, nah, itu Bapak Ibu pimpinlah pemimpin. Ya, nah, jadi kira-kira ilustrasi atau analoginya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau Anda mengembangkan diri sendiri, harus dong, di awal kan memang harus mengembangkan diri sendiri supaya orang mau mengikuti kita. Nah, kalau Anda mengembangkan diri sendiri dan Anda sukses, itu namanya sukses pribadi. Kira-kira gitu ya. Oke. Nah, kalau Anda mengembangkan tim, ya, Anda menumbuhkan tim, nah, organisasi Anda jadi bertumbuh dong. Ya, jadi harusnya yang Anda sendiri, tiba-tiba Anda punya tim yang mendukung, mensupport, membantu Anda, ya organisasinya bertumbuh. Betul ya? Nah, tapi kalau Anda ingin pertumbuhan yang eksplosif, pertumbuhan yang luar biasa, Anda bangun dan kembangkan pemimpin. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi berarti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kita lihat adalah fokuskanlah usaha Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu, berikan prioritas, mengembangkan pemimpin. Bukan hanya memimpin pengikut. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat, yang ada di sekitar perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita, atau bahkan sebuah agensi, atau bahkan sebuah outlet, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu dulunya hanya satu, tapi tiba-tiba mengalami pertumbuhan yang eksponensial, yang eksplosif, yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa jadi itu adalah karena ownernya, leadernya, pemimpin yang ada di situ bukan lagi hanya mengembangkan pengikut, tetapi dia mengembangkan pemimpin. Ya. Nah, jadi makanya banyak sekali Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat perusahaan-perusahaan atau korporasi-korporasi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat program-program pembelajarannya, itu kan ada yang kita sebut sebagai Management Development Program atau Executive Development Program. Nah, ini bukan lagi cuma hanya sekedar membangun yang namanya pengikut Bapak Ibu. Ya, Anda dikasih keterampilan, Anda belajar, kasih training dan lain sebagainya hanya untuk menjadi pengikut. Enggak Bapak Ibu. Tetapi orang-orang tersebut memang dilatih, dibimbing, dan dibina Bapak Ibu secara khusus di dalam program-program tersebut, karena perusahaan-perusahaan tersebut tahu dan paham bahwa untuk mengalami pertumbuhan yang luar biasa, Anda harus mengembangkan pemimpin, bukan hanya sekedar mengembangkan pengikut. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Bu Suwardani selamat bergabung. Yes, Bu Dayu, terima kasih sudah bergabung, kita belajar bersama. Oke, silakan. Yes, Ibu Ida Ayu, selamat bergabung. Lutenik, Bu Lutenik, selamat bergabung. Bu Guntri, selamat bergabung. Terima kasih. Ya, nah silakan Bapak Ibu, kita boleh bahas ya 2-3 pertanyaan contoh kasus. Kita akan belajar Bapak Ibu, dan kita akan sharing di sini. Nah, kira-kira kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Ya, jadi sambil saya menunggu Bapak Ibu untuk chat pertanyaannya. Bapak Ibu, silakan bagi yang belum sempat bergabung di komunitas 3S, silakan bergabung di dalam komunitas tersebut. 3S dari Spirit, Solution, dan Success. Di dalam komunitas tersebut Bapak Ibu, nanti form-form pembelajaran, kuis-kuis, ataupun ada lembaran-lembaran soal Bapak Ibu, nanti saya akan bagikan khusus untuk member di komunitas tersebut. Jadi silakan Bapak Ibu, member tersebut gratis. Bapak Ibu mendaftar saja, Bapak Ibu masuk, nanti tinggal kami approve. Bapak Ibu bergabung di situ, nanti akan mendapatkan form-form pembelajaran yang tidak kita bahas di sini. Jadi nanti Bapak Ibu, bahkan kalau Bapak Ibu nanya, Pak, gimana sih kriterianya supaya saya tahu orang ini calon pemimpin atau tidak. Nah, khusus untuk itu ada salah satu form nanti yang akan saya sharingkan di komunitas 3S tersebut. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal lihat form tersebut, kemudian Bapak Ibu nanti tinggal berikan skala, dicek 1 sampai 10, nanti tinggal Bapak Ibu jumlah. Nah, nanti ada skornya, berapa skornya, nanti tinggal Bapak Ibu lihat orang ini kira-kira
layak untuk kita kembangkan, kita fokus berikan perhatian, dan lain sebagainya. Ya, nanti formnya akan saya sharingkan di komunitas 3S tersebut, Bapak Ibu. Ya, baik. Dan bagi Bapak Ibu silakan yang ada di Facebook silakan add juga saya di sosial media saya di IG @Putera Lengkong, pakai E ya, Putera Lengkong. Yang di IG, yang belum gabung di sosmed Facebook, silakan add saja di Facebook. Sama juga tinggal cari aja, ketik aja Putra Lengkong. Ataupun kalau di page saya, di P.Lengkong, Bapak Ibu. Ya. Dan rekaman kita dari episode 1 sampai episode 11, Bapak Ibu, sudah saya upload di YouTube. Ya, ngomong-ngomong ini sudah episode ke-12, Bapak Ibu. 1 sampai 11 sudah saya upload di YouTube. Nanti silakan Bapak Ibu ke Excellency TV, Excellency bahasa Indonesia, EKSENLENSI. Bapak Ibu silakan like, Bapak Ibu bisa subscribe di sana, Bapak Ibu bisa sharingkan juga, ya, buat teman-teman sekira dirasa bermanfaat. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada. Oh ya, ini sudah ada pertanyaan. Bu Rere, silakan, selamat bergabung ya. Yes, biasanya hari Jumat hektik namanya ya. Hari Jumat, Senin sama Jumat itu biasanya macet ya. Kalau Senin macet di pagi, Jumat macet di sore atau malamnya. Oke. Yes, selamat bergabung Bu Vita. Selamat bergabung. Hari ini kita bahas ngomong tentang topik kepemimpinan ya, the law of the explosive growth. Oke. Nah, kita baca beberapa pertanyaan, habis itu kita bahas, diskusikan ya. Oke. Ya. Pertanyaannya, di antara tim kita, apa ciri-ciri pemimpin dan bagaimana kita mengembangkan pemimpin yang efektif? Ya, nah, nanti untuk ciri-cirinya secara detail, nanti ada 10 statement atau pernyataan. Nanti formnya akan saya bagikan di komunitas 3S. Nanti silakan Bu Dayu bisa centang checklist, pakai itu sebagai acuan atau panduan untuk kira-kira anggota tim saya ini kira-kira apa yang harus saya lakukan terhadap dia. Dia calon pemimpin atau bukan? Ya, nanti bisa. Tapi kira-kira kalau saya berikan bantuan gambarannya adalah, misalnya contohnya seperti ini. Salah satunya. Apakah dia punya pengaruh atau tidak? Apakah orang lain mendengarkan dia atau tidak? Nah, itu salah satu contoh. Jadi kalau misalnya dia punya daya pengaruh, orang lain mendengarkan dia, selalu seperti itu, dicentang aja. Nah, habis itu pertanyaan kedua, apalagi nih? Apakah orangnya ini dia itu problem solver atau bukan? Misalnya kayak begitu. Nah, tinggal Bapak Ibu, centang lagi. Yang kayak gitu nanti tinggal dirangkum, nanti dapat skornya berapa. Nah, itu bisa menjadi acuan atau panduan Bu Dayu untuk menilai apakah tim ini seperti apa mau kita perlakukan. Ya, dan tentunya bagaimana kita mengembangkan pemimpin yang efektif, sama seperti Bu Dayu. Mungkin kalau ditanyakan kembali, Ibu bisa menjadi seorang pemimpin yang efektif saat ini, itu seperti apa? Tentunya Bapak Ibu menjadi seorang pemimpin yang efektif melalui yang namanya Anda dilatih, Anda di mentor, Anda di coaching, Anda berjalan bersama dengan pemimpin saat ini, melihat bagaimana caranya dia melakukan, Anda timba banyak ilmu, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut, Bapak Ibu, itu perlu dilakukan. Karena untuk menjadi seorang pemimpin, Bapak Ibu, pemimpin tidak lahir, kan? Kita sudah bahas minggu lalu, pemimpin tidak lahir begitu saja. Tapi pemimpin itu lewat proses dilatih. Ya. Nah, jadi banyak sekali kalau mau belajar jadi seorang pemimpin, ya, bagaimana cara membangun daya pengaruh, bagaimana cara dia problem solving, bagaimana cara dia membuat decision making, dan banyak sekali bagaimana dia mengembangkan anggota timnya. Nah, banyak sekali memang hal-hal yang harus dipelajari ketika Anda ingin menjadi seorang pemimpin yang efektif, dan tidak akan habisnya kita bahas 3 hari 3 malam, Bapak Ibu. Ya, tapi beberapa hal panduan bagaimana membangun daya pengaruh supaya orang lain mau mendengarkan, bagaimana Anda belajar bagaimana cara membuat keputusan yang efektif, bagaimana cara Anda memecahkan masalah. Nah, hal-hal seperti itu yang akan kita pelajari supaya kita bisa menjadi pemimpin yang efektif, Bapak Ibu. Oke? Nah, itu Bu Dayu semoga menjawab ya. Nanti silakan kalau ada yang kurang jelas, nanti silakan di chat saja. Yuk, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yes, silakan. Beli Biantara, selamat bergabung.
Pak Budi selamat bergabung, yes. Nah, Bapak Ibu, di situ saya ada pin komen ya, co-founders note selamat bergabung ya. Di situ saya sudah ada note, Bapak Ibu sudah pin di situ. Itu adalah komunitas pembelajaran 3S. Silakan bergabung, klik saja linknya di situ, Bapak Ibu. Ya, oke. Saya akan bahas yang dari Oma Ijo. Nah, malam pertanyaan saya seperti apa? Ya, ini sama ya. Pertanyaan saya seperti apa ciri-ciri pemimpin yang bisa kita kembangkan? Yes, ini pertanyaannya sama dengan pertanyaan Bu Dayu. Kalau Bu Oma Ijo sudah ada di komunitas 3S, nanti saya akan sharingkan formnya di situ. Jadi nanti silakan tinggal dilihat saja di situ. Terus habis itu bisa menjadi checklist atau panduan bagaimana kira-kira ini calon pemimpin atau tidak untuk kita kembangkan. Itu ya. Salah satunya tadi itu adalah misalnya dia punya pengaruh atau enggak, orang lain mau dengarkan dia atau tidak. Nah, itu salah satunya, Bu Oma Ijo. Ya. Oke. Sudah. Ada lagi Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan, silakan ya. Sambil saya lihat, saya scroll lagi dari atas untuk teman-teman komen. Nah, nanti minggu depan Bapak Ibu sama untuk setiap hari Jumat topik pembelajaran kita adalah ngomong tentang kepemimpinan Bapak Ibu ya. Nanti saya ambilkan lagi dari koleksi buku yang berbeda yang masih ada, banyak sekali koleksi buku saya Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Jadi membantu saya juga untuk buku-buku yang belum saya selesai baca, mau tidak mau harus saya baca hingga selesai. Dan itulah yang akan saya sharingkan kepada Bapak Ibu ya. Jadi kalau balik lagi kepada pooling pertanyaan kita Bapak Ibu, mana yang lebih mudah? Mengembangkan pemimpin atau mengembangkan pengikut Bapak Ibu ya. Tidak ada yang lebih mudah. Anda mengembangkan pengikut Bapak Ibu, tujuannya adalah Anda bertumbuh juga ya. Nah, tetapi kalau Anda ingin multiplikasi, bertumbuh secara eksponensial, bertumbuh secara eksplosif, ya kembangkanlah pemimpin Bapak Ibu. Dan masing-masing ada tantangannya. Ya, masing-masing ada tantangannya. Otomatis kalau Anda mengembangkan pemimpin Bapak Ibu, Anda harus lebih besar dari pemimpin tersebut sehingga dia mau mengikuti Anda dan membawa timnya untuk ikut bergabung dengan Anda. Kira-kira begitu kan logiknya Bapak Ibu? Ya. Jadi masing-masing ada tantangannya dan itu menarik untuk sama-sama kita belajar terus-menerus, kita latih terus-menerus menjadi pemimpin yang selalu berkembang dan bertumbuh. Ya, jadi bukan hanya seperti katup yang tertutup di dalam katup, tetapi sumbatnya harus kita buka. Jadi kita pun juga tumbuh terus-menerus. Itu ya, Bapak Ibu. Yes. Teman-teman yang di IG Live, silakan kalau ada yang mau ditanyakan di chat, ya. Yes, Bu. Ya, semoga menjawab ya, Bu Dayu ya. Nanti formnya silakan nanti bisa diakses. Kalau tidak besok, paling lambat Senin, saya sudah akan upload formnya di situ. Jadi nanti bisa ada 10 statement atau pernyataan. Nanti silakan bisa di checklist. Nanti di jumlah ada skalanya. Nah, berapapun itu nanti kira-kira ini bisa boleh jadi, oke, orang ini bisa saya kembangkan, saya harus fokus pada dia, dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Semoga menjawab, Bu Dayu. Ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Kalau tidak, kita sudah hampir 45 menit. Selalu rasanya memang 30 menit tidak pernah cukup untuk kita bahas sesuatu. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita akan ketemu lagi kembali Bapak Ibu di episode 13. Episode hari Senin. Hari Senin itu kita ngomong tentang motivasi. Ya. Tentang motivasi, banyak sekali buku-buku motivasi Bapak Ibu. Nanti saya ambilkan 1-2 poin pembelajaran dari situ Bapak Ibu untuk bisa kita belajar bersama-sama untuk menumbuhkan diri kita. Dan saya juga akan tetap komit Bapak Ibu, walaupun beberapa jadwal sudah mulai ada, saya akan tetap komit untuk tetap hadir Senin, Rabu, dan Jumat Bapak Ibu. Senin Monday Spirit, hari Rabu Wednesday Solution, dan hari Jumat Friday Success. Dan untuk waktunya Bapak Ibu kita sesuaikan saja pukul 19.30 seperti request dari banyak teman-teman yang mengatakan bahwa 19.30 lebih efektif ya. Kalau memang minggu ini hari Rabu dan Jumat kemarin karena ada beberapa deadline yang harus diselesaikan sehingga makanya waktunya mundur, harusnya 16.30 jadi 19.30 ya. Tapi untuk kedepannya
karena melihat respon teman-teman, sekaligus juga request dari teman-teman, kita akan setting, kita lihat bagaimana untuk di 19.30 waktu Indonesia Barat, setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Oke, Bapak Ibu? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, semoga episode ini bermanfaat Bapak Ibu, membantu Anda mengembangkan tim, mengembangkan diri, dan jangan lupa Bapak Ibu bukan sekedar mengembangkan tim, tetapi kembangkanlah leader Bapak Ibu. Dengan demikian, pertumbuhan Anda akan sangat dahsyat sekali dan eksplosif. Baik, terima kasih Bapak Ibu, salam sukses selalu, salam 3S, Spirit, Solution, dan Sukses. Oke, seperti biasa, tetap sehat, semangat Bapak Ibu, dan jangan lupa, selalu bahagia. Terima kasih Bapak Ibu. Bye. Terima kasih Bu Dayu, Bu Oma Ijo, terima kasih Puspa Made, Luteni, Gung Tri, terima kasih.